pelayanan ASN. Saya Medita Maharani yang akan menjadi host pada kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pelayanan ASN di lingkungan kerja KPU Kabupaten Tebo dan juga nilai-nilai positif yang terkandung dalam berakhlak. Di siang hari yang cerah ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan nih, yaitu penerapan nilai berakhlak pada ASN dalam pelayanan publik. Seperti yang kita tahu, nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi fondasi utama dalam membentuk ASN yang profesional dan berintegritas. Untuk membahas topik menarik ini, saya sudah bersama dua narasumber kita nih, yaitu ada Mas Khalil dan Mas Kevin. Sebelumnya ini pada dari mana nih? Saya dari KPU Tebo. Saya dari KPU Tebo juga kebetulan. Okay. Wah, luar biasa nih, sama-sama dari KPU Kabupaten Tebo nih ya. Sebelumnya makasih banget nih kepada Mas Kevin dan Mas Khalil udah meluangkan waktunya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa inovasi pelayanan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan publik? Mungkin yang pertamanya saya yang jawab ya. Intinya, sebagai ASN KPU, kami menghadirkan berbagai aplikasi digital yang praktis agar warga tidak perlu repot saat ingin mengecek data pemilih atau mendaftar sebagai penyelenggara. Sesuai dengan nilai berakhlak, kami berkomitmen untuk bekerja secara jujur, cepat, dan peduli pada semua kalangan tanpa membeda-bedakan. Dengan cara ini, masyarakat merasa puas karena semua urusan pemilu menjadi lebih mudah, transparan, dan mudah diakses, cukup dengan pegangan HP saja. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, untuk kita mengetahui info tentang pelayanan di KPU Tebo, kita harus membuka website kah atau ada sosial medianya kah? Untuk saat ini kita ada sosial medianya, seperti sosial media KPU sendiri, KPU Kabupaten Tebo, sosial untuk mencari produk hukum, JDIH, KPU Kabupaten Tebo, dan itu ada di sosial media Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Berarti dengan adanya sosial media atau website ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja pelayanan yang ada di KPU Kabupaten Tebo ya? Ya. Oke, untuk selanjutnya nih, apa langkah yang diambil ketika terjadi kesalahan dalam pelayanan? Menurut Mas Khalil gimana? Kalau menurut saya ya namanya kerja pasti ada aja ya kendalanya. Langkah pertamanya jelas, mengakui kesalahan lalu meminta maaf. Lalu kita segera memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau bisa ya kita cari solusinya saat itu juga. Kita jadikan kesalahan itu sebagai bahan evaluasi dan disampaikan di rapat staf supaya kedepannya nggak terulang lagi. Berarti kita harus memaksimalkan pelayanan ya, supaya gimana kesalahan tadi nggak terjadi lagi untuk selanjutnya. Iya benar. Intinya kita bertanggung jawab penuh dan jadi nggak lempar tangan atas tanggung jawab tersebut. Oke. Nah, untuk Mas Kevin nih, bagaimana upaya meningkatkan kompetensi pegawai agar pelayanan semakin profesional? Kalau itu intinya supaya pelayanan KPU maksimal dan semakin profesional, kita para pegawai harus rajin belajar hal-hal baru seperti aturan pemilu dan jago memakai teknologi supaya kerjaan jadi lebih cepat. Selain pintar, kita juga harus bekerja jujur dan saling mau berbagi. Kalau pegawainya makin jago dan berintegritas, masyarakat pasti akan merasa lebih percaya pada hasil kerja KPU. Nah, nih Mas Kevin, di KPU Tebo nih apakah sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai? Oh iya, untuk baru-baru ini kita kemarin ada mengadakan pelatihan seperti pelatihan arsip, itu untuk kita belajar memahami tata cara pengelolaan arsip yang benar, yang baik, bagaimana. Seperti juga kemarin ada juga pelatihan untuk media sosial supaya kita bisa mendokumentasikan
mendokumentasikan apa kegiatan kita di KPU dengan baik dan benar, seperti itu. Intinya mengadakan pelatihan yang bermanfaat untuk pegawai. Ya. Oke, selanjutnya Mas Khalil nih, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang harmonis agar pelayanan tetap optimal? Harmonis ya. Pelayanan yang prima itu lahir dari tim yang bahagia. Oke. Kita selalu membangun budaya kerja yang terbuka, pimpinan mau dengar masukan staf, dan ada apresiasi buat mereka yang sudah bekerja keras. Kalau suasana kantornya nyaman dan suportif, ya pasti energi positifnya pasti akan menular ke masyarakat dan ke sama staf yang ada di kantor. Di KPU Kabupaten Tebo nih, gimana? Apakah sudah harmonis untuk internalnya? Ya alhamdulillah sudah harmonis. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih, apa makna loyalitas bagi ASN dalam konteks pelayanan publik? Untuk itu, bagi kami di KPU, loyalitas itu artinya setia menjaga amanah rakyat. Maksudnya, kita tidak boleh memihak pada siapapun dan harus tahan atau atas godaan dari pihak lain atau pihak manapun. Kami lebih memilih bekerja lembur dan capek di lapangan demi memanfaatkan setiap suara masyarakat aman daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi loyal bagi kami adalah tetap jujur, netral, dan menjaga nama baik kantor demi lancarnya demokrasi di Indonesia. Nah, biasanya nih loyalitasnya meningkat pas lagi apa nih Mas Kevin? Kalau loyalitas meningkatnya selagi masa tahapan ya, mungkin itu dari pengalaman orang-orang kantor yang ada di sini. Biarpun saya belum menjalaninya, tapi saya udah dengar cerita-cerita pengalaman dari orang-orang kantor di sini. Loyalitas yang benar-benar loyalitas itu pada saat masa tahapan. Tahapan karena lagi sibuk-sibuknya ya? Lagi sibuk-sibuknya. Oke, selanjutnya nih Mas Khalil deh, apa contoh transformasi digital yang sudah dilakukan di KPU Kabupaten Tebo? Apakah ada contohnya atau apa aja gitu? Contoh ya, yang paling terasa sih sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai. Misalnya apa aja nih? Seperti aplikasi Simpek, sistem informasi kepegawaian untuk manajemen data pegawai, dan aplikasi-aplikasi pelatihan seperti aplikasi Simpek, yang mana di aplikasi tersebut kita bisa mengikuti berbagai macam pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Lalu urusan administrasi, absen sampai pengembangan diri semuanya juga sudah digital. Jadi kegiatan tersebut jadi lebih rapi, cepat dan efisien. Enggak perlu ribet lagi, tumpukan kertas begitu. Oke, berarti di KPU Tebo ini udah rata-rata udah pakai teknologi semua ya, udah serba digital. Ya, rata-rata kami udah memakai aplikasi dari pusat. Untuk mempercepat pekerjaan juga mungkin ya. Oke, selanjutnya nih, apa contoh kolaborasi yang berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Adakah contoh kolaborasinya selama Mas Khalil atau Mas Kevin di sini? KPU berkolaborasi dengan siapa? Atau ada bermitra dengan siapa? Mungkin contoh paling nyatanya itu pas koordinasi antar lembaga ya? Atau waktu koordinasi dengan instansi lain. Kita sering melakukan kolaborasi dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, seperti sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Seperti di yang baru-baru ini kita melakukan kolaborasi dengan UIT Tebo, dan juga seperti ini ya, seperti bekerja sama dengan pihak sekolah, itu termasuk dalam program dalam KPU yang namanya Sosdiklik. Karena KPU mengajarkan pendidikan pemilih itu bagaimana, seperti itu. KPU Goes to School ya? Ya. Oke, baik. Halo teman pemilih, jadi begitulah hasil wawancara dengan narasumber kita yaitu Mas Kevin dan Mas Khalil mengenai
gimana sih pelayanan ASN tentang nilai-nilai berakhlak yang ada di KPU Kabupaten Tebo. Oke, saya tutup di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum